Halo, selamat malam. Apa kabar? Saya Pamungkas. Semoga baik. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. I'm gonna make a statement about what's happening right now. Saya diam beberapa hari ini karena saya sedang mengumpulkan informasi, pertanyaan, hujatan, dan saya sedang menimbang-nimbang apakah perlu untuk angkat bicara atau enggak. Tapi semalam sesuatu terjadi yang membuat saya memang mau nggak mau harus make a statement about this. Saya udah punya beberapa list pertanyaan yang saya akan jawab. Yang pertama, ini apaan sih, ngapain sih kayak gitu? Ini lagi manggung bang. Itu adalah sebuah video yang di screen record, dipotong, lalu digoreng. At the time it was happening, it was purely a fan service between me and my fans. A part of the performance, I would say. It's a part of the stage act. Kalau nggak tahu fan service, sama aja kayak setelah manggung, nungguin mau foto bareng. Setelah foto 40 kali, biasanya ada yang minta video ulang tahun lah, minta video untuk adiknya lah, and I would never say no to that. Nah itu sama, itu namanya fan service. Dan kalau ditanya pertanyaan apaan sih itu, ngapain sih itu, it's purely fan service. It was a form of conversation between me and my fan, and at the time it was a happy experience between us. Okay? Pertanyaan kedua, tapi kok nggak ada etikanya sih? Tadi dulu bang, kita tengok panggung kanan kiri. Apa kabarnya yang malah memperagakan aktivitas seksual lalu disemprot-semprotkan kepada penonton? Ada juga yang malah angkat gelas isinya alkohol. Ada juga setiap lagu yang sama diajak fans perempuan naik ke atas, dipeluk-peluk. Kok lu pada diem aja? Waktu gue, handphone by the way, it's a phone. If I'm doing any harassment, it's supposed to be phone harassment. Kalau nggak ada etikanya, kecuali gue lakukan itu di parkiran, I'm fine with it, I'll take it. Atau di backstage, atau gue rampas handphonenya secara paksa. Jadi mari kembalikan kepada konteksnya. Yang ketiga, mabuk. Ngapain sih tuh orang mabok ya? Silahkan dicek kepada IO to event organizer yang pernah undang Pamungkas. Make sure apakah ridersnya pernah minta botol atau pernah ngeliat Pamungkas di backstage mabuk. Gue nggak pernah mabuk ketika kerja. The only time gue minum pun karena kedinginan di Batu Malang. Karena kalau dingin tenggorokannya nggak bisa elastis untuk nyanyi yang tinggi-tinggi, you know, Agi Bob, nggak bisa, aku bisa, nggak bisa. Ini yang paling parah. Selanjutnya, halo BNN katanya, ini narkoba kali. Dari gue lahir sampai hari ini gue nggak pernah sentuh narkoba. Gue nggak bisa buktiin, tapi boleh dicek di feeds Instagram Pamungkas. Beberapa bulan ke belakang kalau lu lihat kerjaan gue, beli gitar, beli drum, upgrade studio, bahkan ada yang notice di komen, Mas Pam sekarang fashionnya berubah, lebih oke. Nah itu kan beli-beli kayak gitu butuh anggaran ya bang ya. Dan kalau anggarannya dipakai untuk upgrade studio, untuk upgrade fashion, untuk investasi kepada kerjaan, lalu anggaran buat narkoba kayaknya nggak ada ya. Logika aja bang. Kan lu bilang kenapa gue nggak mikir, sekarang gue udah mikir. Jadi tolong kembalikan hal-hal kepada konteksnya. Ketika konteksnya itu dibawa ke ranah yang lebih publik, ya jadinya kayak gini dan kelewatan. Gue mau bela diri karena gue, ini kita kenalan aja ya, karena dari gue, kalau lu mau ceng-cengin gue di luar, lu mau tai-taiin gue di Twitter atau di tongkrongan, silahkan. Gue nggak akan gimana-gimana, karena menurut gue ya sah-sah aja, orang punya opini, dan kalau orang nggak suka sama gue juga ya nggak apa-apa juga. Cuma semalam salah satu dari tim gue masuk rumah sakit, Ster di tim catur gue masuk rumah sakit. Ini manajer gue ngomong aja kali, ini manajer gue masuk rumah sakit IGD karena jantungnya dia sesak nafas, terus kepala belakangnya pusing. Lalu ketika dibawa ke rumah sakit, dokternya bilang ini banyak pikiran, stres berat. Lalu ketika ngobrol ya memang ini menjadi sebuah beban pikiran beliau. Gue punya garis dalam hidup, namanya prinsip. Kalau lu mau tai-taiin gue di luar, gue pasti akan diam seperti yang sudah-sudah. I'm never gonna say anything. Tapi ketika itu sudah merugikan my people, you have to deal with me. Gue yang maju, gue yang bempreng. Kalau lu udah injek-injek prinsip gue nggak bisa. Dan ini sudah sampai di situ. Jadi tolong kembalikan hal-hal pada konteksnya. Gak usah ngelebar, karena ini sudah merugikan my people. Sebagai manusia yang paling depan di barisan di tim gue, I gotta do something about this, karena ini sudah kelewatan. And I'm not saying lo yang ngehujat gak boleh beropini. No, silakan. Opini lo valid, tapi gue lurusin itu bukan realitinya. Opini lo masuk akal, tapi kebenarannya tidak hakiki. Jadi tolong kembalikan hal-hal pada konteksnya. Setelah ini lu mau goreng lagi, lu mau screen recording video ini, lu mau ceng-cengin gue lagi, lu mau bikin jadi meme, lu mau jadi bikin parodi komedi, hal ini lu upload di
internet supaya engagement lo naik, mau jadi pengalihan isu, silakan. I'm fine with it. Tapi kalau lu udah sikat prinsip gue, lu udah injek-injek prinsipnya, udah lewatin garis, gue akan angkat bicara. Ini kita kenalan aja bang ya, supaya lu tahu batasannya. Sekali lagi, gue gak akan stop. Kalau lu gak suka sama gue gak apa-apa, lu gak suka musik gue gak apa-apa, lu mau ceng-cengin gue, as long as it's about me, I don't mind. Tapi kalau udah gak bisa. Yang pertama itu. Yang kedua, gue juga melihat banyak orang yang TB-in gue di komen. Orang yang masih support gue. Ada juga yang SMS gue, ada yang telepon, ada yang DM, Mas Pam, are you okay? Tetap semangat. Terima kasih banyak guys. Gue respect sama lo. Ada time was happen, gue lagi di rumah, lagi main Mobile Legend. Pas lagi rame-ramenya tuh. Kalah mulu main Mobile Legend. Akhirnya main FIFA. But I'm fine, I'm completely fine. Gue santai banget. Karena memang ini konsekuensi dari pekerjaan, gue paham. Orang punya ekspektasi. Dan ketika mereka tahu gue hanya manusia biasa, ekspektasinya turun. Ya. I get it, it's the consequence of the job. Point is, I want to say thank you to everybody for your support. Ketika arusnya lagi negatif. Dan gue paham. Tidak mudah. Karena mungkin sekeliling lu juga lagi mempertanyakan, kalau malah masih dukung sih, kalau masih ini sih, dia kan kayak gitu, dia kan kayak gini, dia kan kayak gitu. Terima kasih banyak guys. Gue sebenarnya agak kikuk hal-hal yang drama kayak gini, jadi cara gue berterima kasih kembali dari 5 tahun lalu semenjak debut album sampai sekarang udah album keempat, gue selalu hanyalah tentang bikin musik lagi, because I think I said it enough in the past, and I'm going to say it again. It's all about the music. I'm here for the music and for the music only, and I'm going to continue doing the music. Again, thank you so much. Hopefully in the music soon. Yang kedua, yang ketiga, gue mau ngomong kepada teman-teman media, karena gue cek di Instagram ada beberapa media yang ngangkat ini, dan gue udah tandain siapa aja medianya. Kepada om-om, abang-abang, tante, mbak, bro, sis yang saya hormati, gue mau bilang I get it. Gue paham, gue mengerti cara mainnya. Ada beberapa media online yang mengangkat sesuatu yang abu-abu, hitam nggak, putih nggak, sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang mengundang argumen, lalu orang-orang jadi berargumen di komen jadi banyak, likes jadi banyak, numbers game jadi lebih tinggi, follower mungkin nambah, visitor nambah, algoritmanya bagus, lalu mendatangkan rezeki, bisa di endorse, bisa brand masuk. I get it, dan gue hargai itu, bahwa itu adalah ya that's how it works di lapangan kerja itu. Dan kalau lu pakai nama gue untuk keperluan itu, gue sama sekali nggak apa-apa, silakan, sah-sah aja. Gue malah mungkin makasih masih dianggap dan dijadikan berita, it's fine. Lalu ada teman-teman media yang nelfon, SMS, ngejar-ngejar kedua manajer gue. Lalu ada juga beberapa yang SMS gue secara pribadi karena kita kenal. I've that privilege, kan kita personally friend, nanya-nanya gue tentang ini untuk speak up. Mohon maaf kami nggak bisa balas karena kami nggak punya jawaban, malah kami punya pertanyaan. Dan ini salah satu yang jadi beban pikiran manajer gue. Dia bilang, kenapa kok kalau beritanya putih, kenapa kok kalau achievement, kenapa kok kalau prestasi nggak ada yang ngejar-ngejar kayak gini. Itu ya bang, om, tante, bro, sis yang saya hormati. Kenapa ketika misalnya keluar album atau Southeast Tour atau awards ini, awards itu, kok nggak ada yang ngejar-ngejar. Itu bang. Lanjut ya. Yang keempat, konklusi. Untuk teman-teman yang masih mau support, gue mau minta tolong untuk cek mbaknya. Kalau nggak salah nama TikToknya Sim4L, I suppose. Tolong kirimkan pesan-pesan positif dan pesan-pesan yang mengandung kata-kata yang mengagumkan hati. Tolong bantuin gue untuk ingetin beliau bahwa jangan sampai dia takut. Make sure jangan sampai dia takut dan tetap berani untuk berekspresi di sosial media. Bahwa hal ini adalah hal yang normal terjadi. Lu melakukan sesuatu, you stand for something, you have opinion, selalu ada orang yang gak suka, lalu beda pendapat. Ya itu hal yang normal terjadi dalam kehidupan ini. Tolong sampaikan itu kepada mbaknya dan make sure dia tetap menjadi dirinya sendiri. Sikat aja bang. Itu konklusinya. Yang kedua, gue mau bilang, dan ini penting, this is my statement about this. Gue gak akan merubah diri gue untuk siapapun. I will never change who I am for anybody, not for you, not for anybody. Gue ya gue punya kebaikan, gue juga punya kelemahan. Lo gak suka, ya gak apa-apa bang. Lo suka, ya juga gak apa-apa. Itu pilihan lo. Gue gak maksa lo untuk suka gue gak pernah maksa lo untuk suka musik gue. Kalau lo gak suka, ya gak apa-apa. Cuma jangan kelewatan. Gue punya prinsip, ini kita kenalan aja ya. Kita supaya kedepannya lu tahu batasannya. Dan kalau dia bukan berarti gue cupu, bukan berarti gue gimana-gimana, gue tidak membenarkan, gue tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini pure berkenalan, supaya lu tahu batasannya di mana ketika you have to deal with me. I am loved for the kid that I am, and if I'm going to be hated for the kid that I am, I'll be fine. Gue dicintai, disupport, disayang, jadi punya banyak teman karena sisi anak bocah di dalam diri gue, karena tuh anak bocah
mondar mandir, pentok sana pentok sini, belajar sana belajar sini, lalu jadi punya cerita, ceritanya ditulis jadi lagu, lagunya diproses, lalu jadi album, lalu dirilis, lalu jadi banyak yang support, let's say. Dan itu kan ya karena sisi anak kecil gue juga. Dan kalau hari ini karena sisi anak kecil gue di panggung, lalu gue jadi dihujat, jadi salah-salahkan, it's okay, that's who I am. Kalau lu bilang, oh Pamungkas gini aslinya, ya memang gini aslinya. Lu gak suka, ya gak apa-apa, kita beda paham aja. Lu suka juga ya gak apa-apa, it's part of who I am. And I'll never gonna change who I am for anybody. Not for you, not for anybody. I'm gonna continue do what I'm doing, which is music. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama video ini berjalan. Mohon maaf, gue agak emosi, agak geram karena balik lagi lo tai-taiin gue di Twitter, silakan. Tapi kalau sampai merugikan my people, you gotta have to deal with me. And I hope you understand that quite clearly. Setelah ini mau lanjutin ceng-cengin, setelah ini mau lanjutin bikin parodi, silakan. Mau jadiin bahan bercanda, silakan. You have the rights to have opinions. Gue nggak bela diri, cuma kita sekarang kenalan. Semoga jauh lebih kenal gue gimana. Yeah, that's I think about it. Tak ada dengki dalam hatiku, tak ada dendam dalam hatiku kepada siapapun. Pure good vibes, peace. I am here for the music and I'm gonna stay here for the music. Suka masih mau support, let's go. Gak suka mau cabut, that's fine. Habis ini masih ada tour dan gue gak mau bahas di sini karena nanti jadinya dibilangnya S3 marketing gimmick. No, ini organik. Kalau ada yang masih mau support ya nanti kita bicarakan tentang tour di platform yang berbeda. But this is me, guys. Sekali lagi terima kasih. Only peace and good vibes. Pamungkas, ciao, see you soon.